Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Anta TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi, Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Kita akan segera simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita masih diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan pada hambanya, khususnya pada orang-orang yang beriman, untuk senantiasa mensyukuri, menjaga, memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan pada hamba, khususnya kita di negeri ini, adalah nikmat kemerdekaan, yang merupakan nikmat besar yang wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 69 itu, di situ ada potongan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ala illahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Untuk mengingat di sini dalam artian supaya kita senantiasa bisa menjaga, bisa mensyukuri, bisa menggunakan, memanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kita mensyukuri. Maka dalam konteks kita mensyukuri kemerdekaan, kita harus berusaha merdeka secara rohaniyah. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Secara rohaniyah ini penting kita perhatikan. Maka untuk memerdekakan rohani kita, jiwa kita, dari penjajahan hawa nafsu, maka dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Allah dan Rasul, kita bisa terbebas dari penghambaan diri pada selain Allah, apapun itu bentuknya, dari perbudakan hawa nafsu, sehingga kita ini sebagai orang yang beriman akan merdeka secara rohani kita, karena kita hidup hanya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas hidup hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara jasmaniyah, sudah sama-sama kita maklumi
bahwa kita hidup di dunia ini perlu. Tidak hanya merdeka dari penjajahan, namun secara jasmani kita harus merdeka. Merdeka dari sisi ekonomi berarti kita ini harus sehat ekonomi kita. Maka kita berusaha menyehatkan ekonomi kita. Sehat dari sisi kesehatan, mari kita jaga kesehatan kita. Sehat dari secara sosial kita. Sehat secara pendidikan anak-anak kita. Maka ini semuanya tentu harus kita perjuangkan. Dan ini akan berhasil apabila kita berjuang secara bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Saudaraku, maka kita diberikan pelajaran dalam hadis At-Tirmidzi nomor 3481. Dalam hadis itu kita dididik, Is'alullahal afwa wal afiyah. Mintalah kamu pada Allah ampunan dan kesejahteraan pada Allah, keselamatan pada Allah SWT. Jadi dalam hidup ini, kita dididik senantiasa mengarah pada apa yang menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah SWT. Tidak hanya berdoa, ucapan kita, perbuatan kita. Kita harus menuju pada apa yang menjadikan sebab Allah berikan ampunan pada kita. Dan juga kita dalam hidup ini mengarah pada perilaku, ucapan yang menuju pada keselamatan, pada kesejahteraan. Kita hindarkan dari apa yang akan menuju pada kesengsaraan. Kemudian dilanjutkan, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairam minal afiyah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah keimanan, yaitu keselamatan, kesejahteraan, kesehatan. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Keimanan kita senantiasa kita jaga, kita kuatkan, terus berusaha supaya keimanan kita ini bisa semakin kokoh dalam jiwa kita. Kemudian secara jasmaniah, mari segala sesuatu yang paling baik itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan keselamatan kita, kesejahteraan kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga dalam hadis Muslim nomor 4887, kita juga dididik an Abdillah bin Umar annahu amara rajulan, dari Abdullah bin Umar, bahwa dia pernah menyuruh pada seseorang, memerintahkan pada seseorang, mengajarkan pada seseorang, idza akhadha madja'ahu qala, apabila hendak tidur supaya dia membaca, Allahumma khalaqta nafsi, ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakan diriku. Kita sadar betul bahwa kita hidup ini ada yang menciptakan.
ada yang memelihara, ada yang menjaga. Ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi tauhid. Maka kita dalam hidup juga hanya kepada Allah lah kita menghambakan diri, tidak pada yang lain. Wa anta tawaffaha, dan engkaulah yang akan mematikan aku. Suatu saat, tidak bisa tidak, semua yang bernyawa pasti akan mati, termasuk kita. Maka menyadari bahwa kita akan mati, mari dalam hidup ini kita isi apa yang akan membawa keselamatan pada diri kita masing-masing. Apa yang akan menjadi amal soleh kita masing-masing. Karena setelah mati tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh. Kemudian dilanjutkan, laka mamatuha wa laka mahyaha. Hanya untukmu ya Allah, aku hidup. Dan hanya karena Engkau ya Allah, aku mati. Maka kita dalam kehidupan, kalau kita menyadari bahwa kita ini diajarkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini betul-betul kita hayati. Karena kita hidup ini harus kita peruntukkan. Aktivitas kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Maka keikhlasan dan lain sebagainya yang kita lakukan dalam beramal, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan di jalannya, dan kita hanya berlindung, mohon pertolongan hanya kepadanya. Itulah kita bisa menjalani hidup. Jangan bersandar pada yang lain. Karena yang lain itu hanyalah seperti sarang laba-laba. Ini harus jadi keyakinan kita. Dan kita sampai mati pun, mari kita senantiasa dipesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, in ahyaitaha fakhfatha. Ya Allah, apabila Engkau telah menghidupkan aku, maka jagalah diriku. Maksudnya apa? Kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kita diberi kemudahan oleh Allah mengikuti arahan-arahan dari Al-Quran dan Sunnah. Hati kita dilunakkan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti kita hidup terjaga. Sehingga kita dalam hidup ini, hati kita tenang, jiwa kita tentram, karena dalam perjalanan hidup selalu mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan hanya dengan pertolongannya lah semuanya itu bisa kita lakukan. Maka dalam hidup kita mohon penjagaan dari Allah SWT, jangan pada yang lain. Kemudian, wa in mamataha faghfirlaha. Kalau Engkau telah mematikan aku, ampunilah aku ya Allah. Maka ampunan Allah itulah yang kita harapkan dalam kehidupan ini setelah kita nanti menghadapnya. Karena tidak ada yang lain selain ampunan Allah. Maka kita di samping ucapan, perilaku menyebabkan ampunan Allah dalam hidup dunia dan akhirat,
Maka mari kita betul-betul kita pahamkan hati kita masing-masing. Saudaraku, kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan yang sempurna, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan itu. Selain itu tidak ada. Kita hidup di dunia sejahtera, kita hidup di dunia ini selamat, dan di akhirat kita juga terselamatkan dari azab. Itu yang kita mohon. Maka perilaku yang harus kita jalani di dunia ini, ya mari kita jangan berbuat yang berlawanan dengan doa kita. Kita memohon keselamatan, kesejahteraan di dunia ini, tapi perilaku kita kadang-kala berlawan arah. Ya tidak akan bisa. Maka mari kita ikuti petunjuk. Karena dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya itulah yang membawa kita dalam keselamatan di dunia ini, apalagi di akhirat. Maka ini semuanya mari kita camkan dalam jiwa kita. Faqala lahu rajulun, maka orang yang disuruh oleh Ibnu Umar tadi bertanya, Asamita hadza min Umar? Apakah engkau mendengar doa ini dari Umar? Faqala min khairi min Umar. Saya mendengar dari yang lebih baik dari Umar. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan pada kita. Hadis riwayat Muslim nomor 4887. Saudaraku, semoga yang sedikit ini kita bisa menghayati apa itu makna dari kemerdekaan. Tidak saja merdeka sebagaimana yang kita lihat, tapi merdeka itu supaya kita membebaskan jiwa kita dari bentuk-bentuk penghambaan pada selain Allah, apapun itu wujudnya. Dan kita bisa juga menghayati dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menata hidup ini, baik dari sisi ekonomi kita, dari sisi kesehatan kita, dari sisi pendidikan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Karena itulah pilar kehidupan yang harus kita tegakkan dalam hidup ini. Kalau kita ingin sejahtera dalam hidup. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan di line telepon 02716793000, Anda bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Basuki di Woposari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Tadi kalimat yang terakhir ada yang mengatakan kalimat itu bisa diartikan aku mohon keselamatan yang sempurna. Yang kedua, ada yang mengatakan aku mohon kesehatan yang sempurna. Itu apakah bisa diartikan yang dua itu alamin assalam itu? Apakah ini tadi ya? Ini assalam. Tadi yang kalimat yang terakhir tuh saya agak lupa deh. Iya.
Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat mustarok. Mustarok itu satu kata bisa berarti double. Ya tinggal konteksnya. Jadi kalau bahasa kita sehat walafiat, sehat dan sejahtera itu ya. Bahasa kita kan sering kita dengar. Jadi afiah itu ya bisa keselamatan, bisa kesejahteraan, bisa kesehatan. Kan semua baik. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat mustarok. Jadi ada muratib, ada mustarok. Kalau muratib itu banyak kata tapi artinya satu. Lah mustarok itu satu kata bisa bermakna ganda, lebih dari satu. Lah salah satunya itu tadi al-afiyah. Kita sering kalau mendengar mudah-mudahan sehat walafiat, sehat dan sejahtera. Ya, sejahtera lahir batin kan gitu. Itu Bapak dalam bahasa memang begitu. Tinggal konteksnya yang kita sambungkan. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan Ustadz yang ada di WA dari Ibu Mujinem di Klaten. Ada orang usahanya mengandung riba Ustadz, yakni bank plecit. Jika yang bersangkutan menjadi imam dalam sholat, apakah sholatnya sah Ustadz? Iya. Jadi Ibu ya, dalam kita sholat berjamaah, jadi imam yang durhaka tidak mempengaruhi sahnya bagi makmumnya. Jadi kalau dia itu dalam mengimami, ya bacaannya juga tartil, syarat rukunnya terpenuhi, kita sebagai makmum ya sah. Perkara dia seperti itu urusan dia dengan Allah. Jadi kita sebagai makmum tetap sah. Maka kita posisikan sebagai makmum yang baik. Walaupun imam kadang-kadang seperti itu, maka kita harus kita yakinkan bahwa kesalahan imam tidak akan membawa kesalahan makmum. Itu urusan dia dengan Allah. Begitu, semoga bisa kita pahami. Ya. Kita lanjutkan berhadiran telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Tunggal di Klaten, Mas. Silakan Pak Tunggal. Tolong Ustaz. Ini Pak Tunggal di Tulung. Ya. Waktu rebukapan itu Ustaz menerangkan mengenai doa pelindung sebelum tidur itu Ustaz. Tolong dibacakan yang artinya itu loh di depannya, ya Allah aku pasrahkan diriku kepadamu dan seterusnya itu. Tolong yang bahasa Arabnya gimana Ustaz? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti kami tuliskan Bapak ya. Jadi Pak Tunggal ditolong ya. Ya. Jadi insya Allah kami tuliskan nanti. Jadi supaya nanti bisa dipelajari. Dan insya Allah nanti kami titipkan pada saudara kita yang ada di Tulung sana. Begitu Pak Tunggal ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Lastono di Purwodadi Ustaz. Di tempat saya umumnya undangan walimah itu pakai nasi dan lauknya daging. Pertanyaannya, apakah ini halal Ustaz? Iya, jadi kalau undangan pakai tonjokan kalau istilah di kampung ya. Ya kalau memang dagingnya itu sembelihannya sesuai dengan syariat, ya boleh, halal itu. Ya dimakan saja. Jadi memang akhir-akhir begitu modelnya. Jadi ngundang tapi dengan memberikan tonjokan begitu ya.
Jadi boleh dimakan, halal itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik. Beralih kembali di line telepon, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Lampung Selatan. Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Mustafa. Semoga Ustaz Sunana bersama kami selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah SWT. Amin ya. Dan tanya Fatah dari surat Fussilat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perbuatan baik itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang saya tanyakan Pak Ustadz dari kalimat ini yaitu kalimat yang pertama. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perbuatan baik itu. Yang dimaksud ataupun contohnya setan menggoda dengan cara yang halus itu yang bagaimana? Mohon tanya Pak Ustadz. Itu saja yang saya sampaikan pada Ustadz Sunana pada pagi ini. Atas tausiahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, dalam surat Fussilat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni. Dan jika setan mengganggumu, zanggo itu kan condong, Pak. Condong pada kejelekan, condong pada keburukan, condong pada kedurhakaan. Itu gangguan setan. Zangun tadi suatu gangguan. Ya macam-macam itu gangguannya itu. Kan banyak ucapan maupun perilaku yang menyebabkan kita dosa. Jadi bentuknya di situ zangun, ya satu godaan, ya apa saja itu, setiap saat, siang maupun malam. Maka kita diajarkan oleh Allah, fasta'id billah, mohonlah perlindungan pada Allah. Karena kita tidak bisa menghindar dari gangguan setan, karena setan itu digambarkan dalam hadis masuk pada diri manusia itu seperti aliran darah. Jadi kita nggak bisa endo. Maka hanya dengan pertolongan Allah, perlindungan dari Allah lah kita bisa terhindar dari gangguan setan. Maka kita betul-betul siang malam senantiasa mohon perlindungan pada Allah SWT. Jadi dalam doa-doa kita panjatkan. Baik itu kita mohon kebaikan maupun perlindungan. Maka kita senantiasa mohon perlindungan. Ta'awud. Jadi ta'awud kita. Supaya kita dilindungi dari apa yang dilakukan oleh setan itu. Kemudian innahu was-sami'ul alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka inilah pentingnya kita berdoa. Contoh saja ya, umpamanya kita di pagi hari begini ini. Setelah kita berdoa asbahna wa asbal mulillah dan seterusnya, sampai pada kalimat Allahumma inni as'aluka min khairi hadan nahar wa khairu ma ba'dahu. Ya Allah, saya mohon kebaikan-kebaikan pada hari ini dan setelahnya. Wa a'udzubika lah di sini. Dan saya berlindung padamu ya Allah
min syarri hadzan nahar wa syarri ma ba'dahu. Keburukan-keburukan yang terjadi pada hari ini dan setelahnya. Karena kita tidak bisa terhindar dari keburukan-keburukan kecuali Allah yang melindungi. Maka pentingnya kita berdoa. Maka mari kita biasakan diri kita itu berdoa pada Allah, baik untuk mohon perlindungan dari keburukan, maupun kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Itulah pentingnya doa. Begitulah Bapak, semoga bisa dipahami. Ya. Masih ada kesempatan kita bacakan berikutnya Ustaz. Dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Bagaimanakah kita mengetahui hati kita dibisikkan setan atau itu datangnya dari hati kita Ustaz? Iya. Jadi Ibu ya, kita itu diberikan pengertian. Dalam hadis kan ada. Jadi dalam hadis itu diterangkan fi qalbi lamatani. Dalam hati itu ada dua bisikan. Lamatun minal malak, bisikan dari malaikat. Kalau bisikan dari malaikat itu cirinya i'adun bil khairi tasdikun bil haqqi. Jadi kita dihasung untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meyakini kebenarannya. Itu berarti kita mendapatkan bisikan dari malaikat, sehingga kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik, baik itu ibadah maupun dari sisi akhlak kita, perilaku kita. Kemudian di situ dilanjutkan lamatun minal aduwi, bisikan dari musuh, yaitu setan. Setan itu ciri khasnya i'adun bisyarri wa taqdibun bil haqqi. Mendorong kita untuk berbuat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, dan mendustakan kebenaran. Itu ciri khas dari setan. Jadi memang kalau itu yang terjadi bisikan buruk itu dari setan, maka itulah kita harus mohon perlindungan pada Allah SWT. Begitulah Ibu, semoga bisa dipahami. Ya, baik. Masih kita lanjutkan. Dari siapa ini? Dari Ibu Yani di Magelang ya. Kalau habis sholat fardu, setelah zikir, kemudian saya lanjut dengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang sesuai tuntunan apa yang didahului baca ta'awud, terus Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau mau tidur, apa juga sama Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya. Jadi kalau kita setelah zikir dalam sholat itu, kemudian kita membaca ayat kursi, surat Muawwidzatain, ya kita membaca ta'awud. Kemudian dalam membaca Muawwidzatain, membaca basmalah juga boleh. Karena memang perintahnya itu apabila kita membaca ayat-ayat Allah supaya kita ini ta'awud dulu gitu ya. Doa ketika malam ya begitu. Jadi kita ini memang kalau diajarkan membaca ayat-ayat supaya ta'awud dulu. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Satu lagi Ustaz ya, masih ada kesempatan. Dari Ibu Warsini di Susuan. Sholat rawatib yang dikerjakan terpisah dari waktu saat mengerjakan sholat wajib, apakah ada tuntunannya Ustaz? Mohon pencerahannya.
Ya, terpisah itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau memang rawatib itu yang namanya sholat sunnah rawatib itu yang mengikutinya. Tadi sholat sunnah rawatib itu umpamanya subuh itu sebelumnya ada sholat sunnah namanya sholat fajar. Itulah rawatib. Nah itu bisa dikerjakan di rumah, sebelum ke masjid juga bisa. Tapi waktunya tetap waktu ketika sudah masuk waktu subuh. Itu contohnya saja. Jadi kalau terpisahnya terlalu panjang, ya namanya bukan rawatib itu. Jadi rawatib itu mengikuti. Umpamanya kita sholat isya, rawatibnya kita mengerjakan yang qobliyah, apa itu yang ba'diyah, yaitu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya. Jadi setelah kita selesai zikir, mungkin doa, nah kita terus sholat. Itulah namanya rawatib. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Oh, yang di sini ada contohnya. Semisal sholat ba'diyah isya dikerjakannya menjelang sholat tahajud, Ustaz. Nah, ya. Kalau itu ya namanya bukan rawatib ya. Terlalu jauh ya. Ya, terlalu jauh ya. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Ya. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kemerdekaan. Maka dalam kita menghayati makna kemerdekaan, mari kita ambil kesempatan yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya. Merdeka yang hakiki itu yang terutama kita merdekakan jiwa kita dari penghambaan pada selain Allah. Maka mari kita kuatkan tauhid kita. Orang yang merdeka itu yang tauhidnya lurus, tidak diperbudak oleh setan. Maka mari betul-betul kita ikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itu merdeka secara hakiki. Jiwa kita harus merdeka. Jangan terjajah. Kemudian dalam kehidupan ini, ya mari kita tata kehidupan kita. Kita tata. Dari sisi kesehatan, ya mari kita jaga. Supaya kita bisa menghayati namanya merdeka. Kalau supaya kita sehat, para ahli mengatakan ya kan disebabkan supaya dari sisi pola makan, pola pikir, kan gitu kalau para ahli itu menasihatkan. Maka ya pola pikir kita ya mari pola pikir yang jangan sampai memberatkan pikir kita. Pola makan ya kita jangan tusrifu. Dari sisi ekonomi ya mari kita jangan mengangkat di luar kemampuan. Jadi kita betul-betul ditata. Kita harus mengerti skala prioritas supaya kita tidak terjajah oleh kemiskinan, oleh kesengsaraan, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita bisa mensyukuri dengan arti yang sebenarnya. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Ya, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamar Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.